Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan naskah drama yang telah kami analisis berjudul Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur. Adapun materi yang akan kami analisis, pertama adalah latar belakang yang akan disampaikan oleh saya, Cahaya Ramadhan Mutasyakir. Kemudian ada judul yang disampaikan oleh Arifin Zainul. Kemudian ada ketiga ada wawancang dan keram. Kemudian ada yang kelima penokohan dan pewatakan yang akan disampaikan oleh Nang Aksan. Yang keenam ada konflik yang akan disampaikan oleh Akmal Rahmani Hanif. Selanjutnya yang ketujuh ada alur yang akan disampaikan oleh Fitri Dwi Puspitasari. Kedelapan ada latar yang akan disampaikan oleh Rizka Ayu Sofyan. Kesembilan ada teknik dialog yang disampaikan oleh Rizkia Anissa Nur Hidayah. Kesepuluh ada tipe drama yang akan disampaikan juga oleh Rizkia Anissa Nur Hidayah. Kesebelas ada kesimpulan yang akan disampaikan oleh Arifin Zainul. Itulah ke-11 materi yang akan kami presentasikan. Kemudian materi pertama yang akan disampaikan akan dibawa oleh saya. Yang pertama adalah latar belakang yang bisa disebut juga alasan kenapa kami memilih Sumur Tanpa Dasar sebagai bahan analisis. Sumur Tanpa Dasar sendiri adalah naskah drama yang sudah terkenal. Judul naskah yang akan kami bahas ini, alasan kami mengapa memilih naskah drama ini adalah cerita dalam naskah ini sangat menarik dilihat dari apa yang diceritakan mengenai seseorang yang selalu gelisah dan takut hartanya akan diambil oleh orang-orang terdekatnya. Kekayaan tidak membuat dirinya menjadi tenang, justru kekayaan membuat dirinya bentrok dengan orang-orang di sekitarnya. Naskah ini kami ambil tidak lupa dengan kauman kami dari penulisnya, yaitu penulis yang salah satu tokoh penting dari generasi 70-an, yaitu Arifin C. Nur. Karyanya sudah banyak mendunia, salah satunya adalah naskah drama ini. Ini sendiri beberapa waktu yang lalu dipentaskan oleh teman-teman kami, salah satunya pemeran utamanya ada di angkatan kami, dan mungkin beberapa dari kalian yang sudah menonton tahu betapa menariknya cerita naskah drama ini. Kemudian kita akan masuk ke alasan yang lebih spesifik mengapa kalau kami memilih Sumur Tanpa Dasar ini. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, sumur adalah tempat mengambil air yang bisa kita gunakan untuk banyak hal, mulai mencuci, memasak, minum, mandi, dan sebagainya. Dan itu adalah fungsi sumur secara harfiahnya. Nah, jadi sumur adalah tempat mengandung sesuatu yang vital untuk kehidupan. Ya, contohnya air. Air sangat dibutuhkan di dunia ini. Jawaban-jawaban dalam sebuah persoalan rumit memang vital bagi kehidupan. Namun sumur dalam naskah ini tidak mempunyai dasar. Tak berujung juga sehingga saya mau mengambil air yang dikenai jawaban dari dalamnya. Selain alasan filosofi sumur yang telah disebutkan, alasan kami memilih naskah drama ini karena ceritanya menarik dan tokoh yang memiliki karakter sangat berburuk sangka, benar-benar berburuk sangka. Itu yang membuat kami berpikir naskah ini sangat menarik jika kami bahas dan kami analisis. Kemudian rumusan masalah kami ada satu, bagaimanakah keterkaitan antara unsur struktural dalam naskah drama yang berjudul Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Zainul yang akan kami bahas di slide selanjutnya. Kemudian tujuan dan manfaat sendiri. Tujuan dari analisis ini adalah menjelaskan keterkaitan antara unsur struktural dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin Zainul. Keterkaitan antara unsur tersebut meliputi contohnya judul, tema, wawancang, dan keamanan. Manfaatnya adalah menambah pengetahuan tentang penelitian menggunakan teori struktural. Kedua, mengembangkan kemampuan mengapresiasi karya sastra, khususnya naskah drama. Ketiga, sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih. Di sini saya akan lanjutkan tentang judul. Mengapa harus berjudul Sumur Tanpa Dasar? Judul Sumur Tanpa Dasar ini menceritakan
tentang Jumena Martawangsa. Jumena ini seorang pria pekerja keras yang mempunyai segalanya kecuali kebahagiaan. Ia tidak pernah bahagia karena pikirannya yang selalu dipenuhi buruk sangka. Semua sifat ini muncul karena karakter Jumena yang memiliki latar belakang yang sangat buruk. Karena itulah Jumena yang selalu berburuk sangka kepada semua orang. Karena itu di judulnya disebut Sumur Tanpa Dasar. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang wawancang dan krama agung. Ada perbedaannya loh wawancang dan krama agung. Kalau wawancang adalah dialog atau teks atau percakapan yang dilakukan oleh tokoh di dalam naskah tersebut. Kalau krama agung adalah petunjuk teknis atau gestur tubuh yang dilakukan oleh tokoh saat berbicara atau berdialog. Pada data di atas bisa terlihat kalau wawancang itu adalah dialognya dan krama agung adalah teknis bagaimana tokoh tersebut dalam berbicara. Biasanya krama agung ditaruh di bagian belakang. Baik, selanjutnya adalah babak dan adegan. Nah, bedanya babak dan adegan adalah babak ini bagian terpenting dalam drama. Babak ini, menurut Wiyatmi, babak merupakan bagian paling penting dalam drama. Umumnya babak digunakan sebagai tanda pengganti dari alur yang dari alur yang satu ke alur yang lainnya. Penggantian ini biasanya ditandai dengan munculnya layar hitam dan dimatikannya lampu panggung. Bedanya dengan adegan, kalau babak itu sebagai pertanda bahwa adegannya akan berpindah, tapi kalau adegan itu sesuatu yang dilakukan oleh tokoh tersebut. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penokohan dan perwataka. Sebelumnya, apa sih itu tokoh cerita? Menurut Sujiman, tokoh cerita ialah individu rekaan yang mengalami peristiwa dan perlakuan dalam berbagai peristiwa cerita. Tokoh bisa dibagi menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh bawaan. Tokoh utama adalah tokoh yang paling utama, tokoh yang paling penting, sering muncul, dan berpotensi menjalankan alur yang telah ditentukan pengarang. Kemunculan konflik, bahkan penyelesaian konflik biasanya dilakukan oleh tokoh utama. Sedangkan tokoh bawaan merupakan tokoh yang kedudukannya membantu tokoh utama dalam menjalankan tugasnya sebagai tokoh yang telah ditentukan oleh pengarang. Tokoh utama dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar adalah Jumena Martawangsa. Ia seorang pengusaha pabrik sukses dan juga kaya. Dia juga suami dari Elis. Dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar berwatak bulat sebab mengalami perubahan watak namun ke arah ekstrim. Tokoh bawaan, beberapa tokoh bawaan yang terdapat dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar diantaranya yaitu yang pertama yaitu Elis. Ia adalah istri dari Jumena, seorang perempuan berumur 26 tahun yang cantik, dan dia adalah istri keempat dari Jumena. Selanjutnya yaitu perempuan tua, yang merupakan pelayan atau pembantu yang sudah lama di rumah Jumena. Dia selalu siap dalam membantu Jumena, dan dia juga sangat memperhatikan Jumena. Tokoh selanjutnya yaitu tokoh Emot. Dalam naskah drama berjudul Sumur Tanpa Dasar, tokoh Emot merupakan seorang pegawai di pabrik milik Jumena. Selanjutnya yaitu tokoh Kamil. Dalam naskah drama berjudul Sumur Tanpa Dasar, Kamil merupakan seorang lelaki tua, gila, memiliki tubuh kurus yang selalu berpakaian alam kaum terpelajar angkatan 08. Selanjutnya yaitu tokoh lelaki yang bernama Kuslan. Dalam naskah drama berjudul Sumur Tanpa Dasar, tokoh Kuslan merupakan seorang pelukis sinting yang memiliki tubuh kurus, kusam, dan gondrong. Selanjutnya yaitu tokoh Marjuki. Tokoh Marjuki dalam naskah drama berjudul Sumur Tanpa Dasar merupakan adik angkat dari sang tokoh utama yaitu Jumena Kartawangsa. Selanjutnya yaitu tokoh Sabrudin. Dalam naskah drama berjudul Sumur Tanpa Dasar, tokoh Sabrudin adalah seorang guru agama yang tinggal di sekitar rumah Jumena. Jumena sering mencaci dan meremehkannya. Selanjutnya yaitu tokoh Warya. Dalam naskah drama berjudul Sumur Tanpa Dasar merupakan seorang pekerja pabrik milik Jumena. Selanjutnya yaitu tokoh Markaba. Tokoh Markaba menetapkan niat Juki untuk merebut kekayaan Jumena. Ini hanya menyebabkan Markaba muncul di adegan terakhir dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar. Dan tokoh yang terakhir yaitu Lodot. Sama seperti Markaba, Lodot juga membantu niat Juki untuk mencuri kekayaan Jumena. Lodot dan Markaba merupakan dua orang dengan kepribadian dan perilaku yang sama. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konflik yang terjadi pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar. Nah, dalam
sebuah konflik pasti ada sesuatu yang dramatik di mana dua atau lebih kekuatan saling bertentangan tetapi mereka seimbang. Dalam Sumur Tanpa Dasar yang ditulis oleh Arifin C. Nur terdapat dua macam jenis konflik, yaitu jenis konflik psikologis dan jenis konflik fisik. Nah, kita bahas dulu yang pertama, yaitu konflik fisik. Dalam naskah Sumur Tanpa Dasar, konflik fisik yang dialami oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam naskah ini, yang pertama ada konflik manusia dengan sesama manusia yang dialami oleh Jumena Martawangsa dan Ewis, yaitu istri keempat dari Jumena. Nah, dalam data yang disajikan, Ewis dan Jumena bertengkar karena Jumena tidak menoleransi presensi atau kehadiran dari Marjuki, ini adik angkat Jumena yang Jumena nilai terlalu dekat dengan Ewis. Kemudian yang kedua, yaitu ada konflik manusia dengan masyarakat. Dalam konflik ini, Jumena Martawangsa selaku pemilik atau juragan dari sebuah pabrik tidak memenuhi tuntutan dari para pekerja. Oleh karenanya, para pekerja berdemo dan menuntut hak-hak mereka. Kemudian ada jenis konflik psikologis dalam naskah Sumur Tanpa Dasar. Nah, dalam naskah Sumur Tanpa Dasar ini konflik psikologisnya masih dibagi dua, yaitu konflik manusia dengan diri sendiri dan konflik manusia dengan ide lain. Nah, dalam naskah ini konflik manusia dengan diri sendiri terjadi dalam diri Jumena Martawangsa, di mana Jumena Martawangsa ini selalu bersikap tidak percaya dan berburuk sangka kepada apa yang orang lain omongkan atau lakukan terhadap dirinya. Nah, kemudian untuk yang kedua, yaitu konflik manusia dengan suatu ide atau konflik ide dengan ide yang lain terjadi ketika Jumena Martawangsa mendengarkan usulan Marjuki tentang adanya tunjangan bagi para pekerja. Lantas Jumena Martawangsa pun menolak ide tersebut karena bertentangan dengan prinsipnya. Nah, itu tadi konflik yang ada dalam Sumur Tanpa Dasar. Selanjutnya akan saya serahkan pada rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang alur yang ada pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang menggerakkan jalan sebuah cerita dari awal, tengah, lalu menuju klimaks hingga akhir cerita. Menurut tasrif, alur atau plot dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu situation, yaitu suasana awal cerita. Pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar, situation atau perkenalan bermula pada adegan pertama Jumena yang duduk di kursi goyang dengan keadaan sesak pernafasan. Dia duduk sambil menghitung detik-detik lonceng besar. Yang kedua yaitu generation circumstance, atau di mana cerita mulai bergerak. Generasi circumstance yang ada pada naskah drama Sumur Tanpa Dasar terjadi ketika sang kala gaib mulai meneror dengan mendatangkan berjuta lonceng-lonceng dan begal sehingga menyebabkan Jumena bangkit berdiri. Yang ketiga yaitu rising action, yaitu cerita mulai memuncak atau di mana konflik sudah dimulai. Dalam naskah Sumur Tanpa Dasar, Rizky Jumena Martawangsa berseteru dengan Guru Sabarudin. Jumena berdebat panjang dengan Sabarudin terkait alasan mengapa dia tiba-tiba membatalkan rencana pembangunan masjid dan tempat penampungan gelandangan. Meskipun sebenarnya Sabarudin telah menyusun panitia untuk merealisasikan semuanya. Yang keempat, klimaks. Ini bisa disebut di mana konflik berada di puncaknya. Klimaks atau puncak permasalahan yang terjadi dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar adalah ketika Jumena beradu mulut dengan Juki. Jumena sudah mengetahui bahwa istrinya Ois dan adik tirinya Juki berselingkuh di belakangnya. Jumena emosi karena Juki tidak mau mengakui kalau ia suka kepada istrinya. Padahal Jumena sudah beberapa kali mengetahui Juki berhubungan badan dengan Ois. Lalu yang terakhir, denouement atau penyelesaian. Bentuk penyelesaian yang ada di dalam naskah Sumur Tanpa Dasar mengandung kalimat ketegasan yang telah ditetapkan oleh tokoh pemburu. Di dalam sebuah percakapan, tokoh pemburu memberikan kalimat penegasan kepada Jumena bahwasanya ia telah benar-benar meninggal. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Lalu materi berikutnya adalah latar. Latar merupakan keterangan terjadinya peristiwa dalam suatu cerita. Latar ini sangat erat kaitannya dengan tokoh dalam suatu cerita. Menurut Pradopo, latar dibagi menjadi 5, yakni latar tempat, latar waktu, latar alat, latar lingkungan kehidupan, dan latar sistem kehidupan. Yang pertama ada latar tempat. Latar tempat merupakan keterangan yang menunjukkan tempat terjadinya suatu peristiwa dalam suatu cerita. Dalam Sumur Tanpa Dasar oleh Arifin C. Nur,
Latar tempat terdapat banyak sekali, di antaranya ada pabrik Jumena dan rumah Jumena. Lalu yang kedua, latar waktu. Latar waktu merupakan keterangan yang menunjukkan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam suatu karya sastra. Latar waktu dalam sumur tanpa dasar terdapat siang hari dan malam hari, dan banyak latar waktu lainnya. Lalu latar alat. Latar alat merupakan keterangan yang menunjukkan alat apa saja yang digunakan oleh tokoh dalam suatu cerita tersebut. Di antaranya ada tempolong ludah. Lalu latar kehidupan lingkungan. Latar kehidupan lingkungan merupakan latar yang menunjukkan kondisi lingkungan tokoh dalam suatu cerita. Dan selanjutnya latar sistem kehidupan. Latar sistem kehidupan merupakan keterangan yang menunjukkan sistem sosial dan stratifikasi dalam latar tokoh utama. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Teknik dialog. Teknik dialog menurut Soemarjo dibagi menjadi dua. Nah, naskah drama Sumur Tanpa Dasar sendiri karya Arif C. Nur menggunakan teknik dialog yaitu conversation, di mana teknik percakapan antara satu dengan tokoh yang lainnya. Hal ini dikarenakan di dalam naskah drama ini terdapat percakapan antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya. Hal tersebut bisa dilihat dari data-data yang ada. Nah, yang kedua yaitu tipe drama. Tipe drama adalah sebuah sifat yang dominan dalam sebuah naskah drama. Menurut Tarigan, tipe drama dibagi menjadi 4. Nah, Sumur Tanpa Dasar sendiri, naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arif C. Nur memiliki tipe drama tragedi. Mengapa demikian? Karena diungkapkan sebagai jenis drama yang dipenuhi oleh penderitaan, kesedihan, serta seringkali kematian seseorang tokoh. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan. Kesimpulan dalam naskah drama Sumur Tanpa Dasar karya Arifin C. Nur merupakan contoh sikap dan sifat masyarakat yang direpresentasikan ke dalam bentuk karya sastra, di mana di dalamnya memaparkan tentang sebuah kisah tentang tokoh utama yang bernama Jumena Martawangsa yang tidak percaya kepada keluarganya, istri, bahkan Tuhannya. Dengan menganalisis menggunakan metode analisis strukturalis, maka karya sastra drama naskah Sumur Tanpa Dasar secara rinci akan memunculkan suatu gagasan atau aspirasi-aspirasi lain, di mana hal tersebut didapat dari sumber yang sama. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih teman-teman menonton presentasi kami. Semoga presentasi ini bisa menjadi pelajaran dan bisa menjadi referensi saudara sekalian. Dan kemungkinan saudara juga bisa mencari drama Sumur Tanpa Dasar ini di kanal YouTube ataupun Google. Oke, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Sumur Tanpa Dasar Apa sih itu tokoh cerita?